Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai medication error. Sebenarnya untuk medication error ini lebih erat kaitannya dengan farmasi klinis, tapi di sini saya sampaikan pengantarnya supaya nanti di semester atas ketika kalian mempelajari mata kuliah yang lebih advance, kalian sudah tahu titik-titik kritis, langkah-langkah yang harus dilakukan selama memberikan pelayanan kefarmasian, gitu ya. Oke, outline-nya adalah dimulai dari definisi, tipe, faktor-faktor yang terkait, dan juga bagaimana mencegah medication error. Oke, kalau dari definisinya sendiri ya, jadi literatur itu mengatakan bahwa medication error adalah preventable event, ya, jadi kejadian yang sebenarnya dapat dicegah, yang dapat menyebabkan atau mengarahkan ke arah inappropriate medication use, jadi penggunaan obat yang tidak sesuai. Jadi sebenarnya kejadian penggunaan obat yang tidak sesuai ini bisa dicegah, begitu ya, akan tetapi itu terjadi, begitu. Nah, ini ya, yang penggunaan obatnya ini bisa jadi juga menimbulkan kerugian ya kepada si pasien ya, dimana ketika terjadi medication error ini berada pada kontrol ya di tenaga kesehatan yang profesional, pasien atau consumer. Jadi bisa pada tenaga kesehatannya atau bisa pada pasiennya yang menjadi penyebab dari medication error ini. Nah, event-event tersebut atau kejadian-kejadian tersebut itu bisa jadi terkait dengan praktek keprofesionalan, produknya, prosedur, sistem, termasuk prescribing, communication, ya, jadi label produk, packaging, nomenklatur dan sebagainya. Jadi banyak sekali yang menjadi variabel di sini ya yang bisa menyebabkan terjadinya medication error. Oke, kalau kita lihat sebenarnya kenapa medication error itu menjadi dikatakan problem ya. Jadi di negara-negara lain ya, kalau di Indonesia saya belum mendapatkan ini ya, datanya mungkin kalian bisa cari sendiri di literatur yang sudah terpublish. Jadi kalau di UK ini WHO mengatakan jadi 5% pasien ya itu mengalami medication error per tahun. Kalau kita hitung mungkin 5% dari segi persentasi itu nggak banyak, tapi 5% dihitung dari berapa jumlah orang yang mendapatkan prescribing medication ya, jadi obat yang diresepkan begitu. Kemudian di Swedia sendiri itu 42% ya, jadi tinggi sekali. Bahkan di negara maju itu cukup tinggi ya ininya. Nah, kemudian kalau di Arab Saudi, medication error ini bahkan di primary care ya, jadi kayak di Fasiankes pertama itu seperlima dari medication error itu ada di Fasiankes pertama ya, artinya itu 20%-nya ya. Kemudian di Meksiko itu 27,6% medication error itu dari obat-obat yang diresepkan gitu ya. Nah, ini menyebabkan bahwa medication error ini di dunia itu menjadi global issue. Jadi isu yang sebenarnya itu lumrah tetapi memang harus dicegah begitu ya. Jadi kepentingannya terlihat di sini. Nah, padahal kalau dilihat sebenarnya publikasi itu ada yang mengatakan bahwa kerugian yang disebabkan oleh obat ini karena medication error di seluruh negara itu sebenarnya bisa dicegah. Bahkan dicegahnya bisa sampai 50%. Jadi istilahnya yang kejadiannya bisa terjadi dan tidak terjadinya itu lebih bisa 50-50 gitu ya. Dan ini bisa dicegah, sangat-sangat mungkin untuk dicegah gitu ya. Oke, kemudian ada beberapa tipe dari medication error ya. Yang pertama ada prescription, ya, jadi error pada peresepannya, error pada transcription, error pada dispensing, ya, itu pencampuran dispensing itu, kemudian error pada administration. Nah, kalau kalian belajar di farmasetik biasanya dimulai dari dispensingnya, begitu ya. Dari situ rentan sekali adanya error. Nah, kita bahas satu-satu ya. Kalau prescription error atau error pada penulisan resep ini bisa jadi karena satu kesalahan penulisan resep. Jadi sebenarnya mungkin obat yang diminta adalah A, penulis resepnya salah menulis B gitu ya. Nah, kemudian bisa jadi karena tulisannya tidak terbaca.
Jadi ada beberapa obat yang namanya itu kan mirip atau kekuatan dosisnya itu mirip. Nah, tulisannya itu nggak terbaca sehingga error sampai ke pasiennya error gitu ya. Jadi salah, bisa jadi salah obat, bisa jadi salah kekuatannya gitu ya, karena tulisan dari resepnya itu tidak bisa diidentifikasi. Kemudian alergi obat tidak teridentifikasi pada saat penulisan resep. Jadi mungkin penulis resep tidak menanyakan apakah si pasien alergi atau tidak, atau mungkin pasiennya juga nggak tahu begitu ya dia alergi atau tidak, sehingga ketika dia minum obat tertentu ternyata dia mengeluarkan reaksi alergi. Ini medication error karena ada error pada peresepan ya. Kemudian bisa jadi karena kombinasi obatnya tidak rasional atau out of list abbreviation. Artinya abbreviation ini singkatan ya. Jadi kita tahu di dalam bahasa Latin itu kalian juga sudah belajar kan, ada singkatan-singkatan tertentu yang kita paham itu instruksinya apa. Tetapi bisa jadi pada saat penulisan resep abreviasi itu ya, penulisan singkatan itu tidak bisa diidentifikasi sehingga menjadi salah juga instruksi yang dilakukan terhadap obatnya ya. Kemudian pada saat transcription error, ini biasanya kesalahannya muncul karena kesalahan entry data ya. Jadi bisa jadi karena ada salah permintaan, salah mencatat administrasi pasien. Jadi administrasi obatnya itu salah dicatat. Jadi sebenarnya seharusnya di dalam resep sudah benar, tapi pada saat mengentry data, misalnya biasanya kan sekarang itu di mana saja sudah pakai computerized ya. Jadi input data apa saja obatnya itu melalui computerized. Nah itu salah di input begitu ya, atau dokumentasinya salah pada saat menuliskan di catatan pengobatan pasien itu salah, sehingga yang diberikan juga obatnya jadi salah seperti itu ya. Kemudian bisa jadi dispensingnya error. Jadi dispensing error ini adanya diskrepansi atau perbedaan ya antara obat dalam resep dengan yang diberikan oleh apoteker ke pasien ya. Bisa jadi ini errornya biasanya kalau dispensing ini dari si farmasisnya ya, jadi tim farmasinya. Jadi meskipun sudah di entry-nya sudah benar tapi salah memberikan obat. Jadi memang salah mengambil obat gitu ya. Kemudian salah dosis bisa, bentuk sediaan juga salah juga bisa. Jadi seharusnya ditulis tablet, sudah di entry tablet malah diberikan sirup, misal seperti itu ya. Kemudian ada kesalahan perhitungan dosis. Jadi sudah benar entry-nya, sudah benar penulisan resepnya, tetapi ketika mau melakukan pencampuran perhitungannya itu salah ya. Bisa jadi seperti itu, atau gagal mengidentifikasi adanya interaksi atau kontraindikasi dalam obat tersebut. Jadi tidak dilakukan pengecekan misalnya seperti itu ya. Atau memang di dalam resepnya memang kan tidak tertulis ya ada obat yang interaksi atau tidak. Nah, tidak di cross check, itu bisa terjadi dispensing error ya. Kemudian ada administration error ya. Ini adalah diskrepansi antara terapi yang diterima pasien dengan yang diinisiasikan oleh penulis resep. Nah, bisa jadi ini ketika sudah menulisnya sudah benar, input data sudah benar, dispensing juga benar, tetapi pemberiannya itu salah. Bisa jadi karena pasiennya salah, jadi misalnya namanya sama gitu ya pasiennya. Kemudian waktu dipanggil Nyonya N gitu misalnya, nah ada dua yang namanya Nyonya N, salah pasiennya gitu ya. Kemudian bisa rute administrasinya juga salah ya. Ini biasanya pasiennya mungkin yang menjadi variabel utama ini terjadi. Kemudian salah obat ya, karena bisa jadi tadi salah pasien jadi akhirnya salah obat. Kemudian dosis juga bisa salah, metode dan juga waktu ya. Apa sih efeknya kalau ada medication error ya? Kalau kita lihat tadi di dunia itu banyak menjadi global issue. Sebenarnya kenapa bisa menjadi global issue? Karena memang ada efek di situ ya. Efeknya apa? Pertama, kalau dirawat inap, length of stay-nya ya, loss atau length of stay, atau lama dia dirawat di dalam rumah sakit itu menjadi lebih lama. Karena apa? Yaitu tadi, salah obat. Bisa jadi terjadi efek yang tidak diinginkan. Adanya efek samping atau kejadian-kejadian yang tidak diharapkan. Ada tuh reaksi obat. Karena sudah salah obat begitu ya, jadi ada kejadian yang tidak diinginkan. Sehingga dia harus
si pasien harus lebih lama dirawat di rumah sakit. Kemudian bisa jadi high cost. Jadi semakin lama dia di rumah sakit, cost atau biaya yang dikeluarkan juga pasti lebih besar, begitu ya. Baik itu kalau dia pasiennya bayar sendiri, ya pasiennya mengeluarkan cost yang lebih banyak. Tetapi kalau misalnya dibayar oleh rumah sakit, kayak menggunakan asuransi gitu ya, ya rumah sakit juga cost-nya tinggi ya untuk ini pasien, untuk merawat si pasien. Kemudian bisa terjadi disabilitas pada si pasien. Ya, itu tadi karena ada kesalahan, mungkin ada efek obat yang tidak diinginkan sampai akhirnya bisa menimbulkan disabilitas atau kecacatan ya. Dan juga yang paling ekstrim adalah kematian ya. Untuk beberapa obat kita tahu obat itu indeks terapinya berbeda-beda ya. Jadi indeks terapi itu jarak antara dosis terapeutik dengan dosis toksiknya kan sempit. Jadi bisa jadi karena kesalahan dosis atau kesalahan apapun ya yang berkaitan dengan medication error itu malah jadi toksik dan bisa jadi pasiennya meninggal begitu ya. Makanya kenapa medication error ini harus sebisa mungkin dicegah. Nah, ada beberapa faktor yang terkait dengan medication error ya. Bisa jadi faktor-faktor ini terkait dengan healthcare profesionalnya, jadi tenaga kesehatan ya. Bisa jadi karena pasiennya, bisa jadi karena lingkungan bekerjanya, atau obatnya itu sendiri, atau pekerjaan, atau sistem informasi, atau pelayanan dari ini ya, pelayanan dari fasilitas kesehatannya gitu. Kita bahas ya. Yang pertama dari tenaga kesehatan itu bisa jadi karena memang training terkait dengan terapeutiknya itu masih kurang sehingga dia memang tenaga kesehatannya masih belum adekuat ya pengalamannya. Bisa jadi di sini nggak cuma apoteker ya, bisa jadi misalnya nurse gitu ya, dia nggak terlalu terlatih dalam mengadministrasikan obat. Biasanya kan kalau injeksi kadang-kadang ada yang nurse-nya menyuntikkan begitu ya. Nah, kemudian bisa jadi karena pengetahuan obatnya dan pengalamannya itu juga tidak cukup, dan juga pengetahuan tentang pasiennya itu tidak adekuat tadi ya. Jadi nggak tahu si pasien ini ternyata punya alergi tertentu dan tidak terdokumentasi dan sebagainya. Kemudian pemahaman terkait dengan resiko juga tidak cukup ya, tidak luas lah istilahnya, sehingga itu bisa menyebabkan medication error tadi. Overwork atau fatigue ya, jadi kayak tenaga kesehatannya terlalu banyak bekerja sehingga dia tidak konsentrasi pada saat menangani pasien. Bisa jadi seperti itu. Memang ada penelitian psikologi ya, kebetulan ada salah satu teman saya yang melakukan fatigue ini sangat umum ternyata dialami oleh tenaga kesehatan, baik itu di setting dari mulai fasiankes pertama sampai fasiankes ketiga ya. Jadi dari mulai di puskesmas sampai rumah sakit itu memang tinggi sekali gitu. Kemudian physical and emotional health issue. Jadi isu-isu terkait dengan kesehatan fisik dan kesehatan emosionalnya dari tenaga kesehatan itu sendiri. Dia memang merawat pasien ya, istilahnya mengobati pasien, tapi dirinya sendiri itu kan juga mungkin ada permasalahan kesehatan sendiri. Dan juga komunikasi yang tidak cukup ya, atau masih rendahnya komunikasi antara tenaga kesehatan dan juga dengan si pasien. Jadi komunikasinya tuh nggak nyambung gitu, sehingga bisa jadi di sini menjadi trigger adanya medication error begitu. Nah, kalau dari pasiennya sendiri bagaimana? Bisa jadi karena karakter si pasien, mungkin dari personalitinya yang memang nggak mau terbuka, literasinya kurang, ada problem bahasa gitu ya. Ini bisa menjadi barrier istilahnya ketika berkomunikasi dengan tenaga kesehatan, sehingga apa? Ada error di situ ya, implikasinya ke obatnya. Kemudian bisa jadi karena kasus klinik yang dihadapi itu kompleks ya, dia memiliki banyak komorbid, polifarmasi, obatnya juga resikonya itu ketika dikonsumsi menjadi tinggi seperti itu ya.
Kemudian ada faktor-faktor yang terkait dengan lingkungan pekerjaan ya. Jadi bisa jadi dari workload dan juga time pressure di situ. Ini juga terkait dengan tenaga kesehatannya itu sendiri. Kalau workloadnya banyak ya otomatis dia lebih mudah mengalami stres gitu ya. Kemudian distraksi dan interupsi itu bisa jadi ya, karena memang kalau nanti kalian bekerja sangat mungkin ada distraksi di tengah-tengah kalian sedang mengerjakan atau melayani pasien lain, itu sangat mungkin begitu ya. Kemudian prosedur dan protokol yang berlaku ya, seperti SOP ya, yang khususnya di lingkungan kerja tersebut itu masih kurang diterapkan secara maksimal begitu. Kemudian bisa jadi karena sumber dayanya itu tidak cukup, baik itu dari SDM-nya ya. Kalau SDM-nya lebih sedikit, otomatis lebih banyak workload-nya, atau penunjang-penunjang yang sebenarnya dibutuhkan tetapi tidak ada ya di dalam lingkungan pekerjaan itu bisa jadi menyebabkan medication error terjadi. Kemudian isu-isu lain yang terkait dengan lingkungan pekerjaan kayak lighting ya, misalnya kalau tidak cukup lightingnya ya bisa jadi salah baca resep itu kan mungkin ya, kemudian salah ambil obat dan sebagainya. Bisa juga dengan lingkungan lain yang membuat pekerjanya tidak nyaman di situ. Kemudian ada faktor yang terkait dengan obatnya itu sendiri ya. Jadi ada naming of the medicine, jadi nama dari obatnya, label dan packagingnya ya. Karena memang beberapa obat itu memiliki nama yang mirip ya. Jadi kalau di dalam farmasi di penamaan sistem ya, pokoknya nanti kalian belajar juga ya di semester yang di atas, itu ada yang namanya look alike, sound alike ya. Jadi namanya mirip atau kedengarannya itu mirip, tampaknya mirip atau kedengarannya mirip, begitulah. Nah, itu pun packagingnya, jadi kemasan obatnya itu bisa jadi mirip, sehingga bisa terjadi kesalahan dalam dispensing atau pada saat entry ya, karena mirip tadi itu namanya. Tuh, sehingga seterusnya terjadi error ya pada saat pemberian obat. Kemudian ini yang terkait dengan pekerjaan. Jadi ada sistem yang repetitif ya terhadap order, proses dan juga authorization. Dan juga ada monitoring pasien ya di sini. Ini karena monitoring pasien ini kan nggak bisa diterapkan untuk ke semua pasien ya. Jadi ini sangat tergantung lagi dengan prakteknya seperti apa, ditunjang atau tidak pasiennya dan sebagainya gitu ya. Kemudian faktor yang terkait dengan sistem informasi pada komputer ya, ini biasanya karena ada kesulitan saat identifikasi resep begitu ya, jadi tidak bisa terlihat drug pick list-nya ya, dosis regimennya atau alertsnya itu miss. Jadi kadang-kadang kalau di luar negeri biasanya itu ada ketika memberikan resep, menginput itu biasanya ada kalau ada interaksi itu biasanya dia akan memberikan notifikasi ada obat yang interaksi. Nah, ketika alertnya itu tidak muncul atau dimatikan ya sistemnya, itu bisa jadi miss di situ kalau misalnya tidak teliti gitu ya. Kemudian prosesnya itu juga cukup sulit ya pada saat menggenerating prescription yang diulangi. Jadi istilahnya kan obat itu ada yang resep itu tuh diiter ya istilahnya ya. Jadi pengulangan resep itu kadang-kadang sulit ketika memasukkan ke dalam sistem. Kemudian kurangnya akurasi dari rekam medis pasien ya, karena jelas ya tadi mungkin tidak ada data-data yang terkait kayak misalnya alerginya apa, terus dia pernah ke pelayanan kesehatan mana saja, itu menjadi sulit juga ya ketika menggali informasi ulang lagi begitu. Kemudian inadequate design that allows for human error ya. Jadi ini
sistem informasi yang mungkin itu tidak komprehensif sehingga bisa menyebabkan error pada si penginput data gitu ya, atau yang melakukan atau yang bekerja pada sistem komputernya begitu. Kemudian pelayanan primer dan sekunder ya, ini mungkin ada kualitas komunikasi yang kurang antara pasien dengan tenaga kesehatan atau kepada sistem, jadi si pasien ini nggak terinformasi terkait dengan sistem pelayanan kesehatannya seperti apa, dan juga rekomendasi ya pelayanan sekunder itu masih kurang, bisa jadi ini menjadi cikal bakal munculnya medication error. Oke, kemudian kalau kita lihat tadi itu banyak sekali ya faktor yang bisa menyebabkan munculnya medication error, dan juga dari tipe-tipe medication errornya itu tadi banyak sekali juga. Jadi bagaimana caranya untuk mencegah gitu ya, ada beberapa rekomendasi yang dituliskan dalam literatur ya. Yang pertama tentunya ada edukasi kepada pasien dan juga edukasi terhadap staf. Jadi begini, agar tidak terjadi kesalahan pada saat penggunaan obat, si pasien harus diedukasi ya. Diedukasi artinya cara penggunaan obatnya bagaimana dan sebagainya. Jadi informasi-informasi yang terkait, nanti kalian akan belajar di semester yang lebih atas apa pentingnya konseling, kemudian pelayanan informasi obat seperti apa, itu nanti kalian belajar di semester yang lebih atas ya. Kemudian edukasi staf seperti apa. Jadi ketika nanti kalian masuk ke dalam sistem, ada kemungkinan SOP-nya itu berbeda ya dari yang kalian pelajari di bangku perkuliahan. Akan tetapi tetap prinsipnya itu sebenarnya sama, tetapi tetap itu kan komunikasi, kemudian pengetahuan terkait dengan baik itu obat, pasien dan sebagainya, itu kan adalah soft skill ya. Jadi kalian tetap pasti harus istilahnya itu di training ya. Jadi perlu mengedukasi staf juga kalau ada perubahan regulasi, perubahan sistem, apalagi kalau misalnya sistemnya yang tadinya manual menjadi computerized. Nah, itu tuh perlu diedukasi supaya apa, tidak ada kesalahan input dan sebagainya. Kemudian double checking ya, selalu dicek ulang. Jadi kalau di sini baik itu nurse, baik itu apoteker ya, nurse ini karena kan dia yang memberikan obat-obat tertentu kepada pasien ya, khususnya kayak injeksi, nah itu kan nggak bisa kalau apoteker yang memberikan ya. Jadi biasanya nurse di situ. Nah, ada double checking di situ. Jadi kayak misalnya cek dosisnya, cek rute pemberian obatnya benar nggak. Jadi yang tadinya sudah dicek ulang. Makanya kalau nanti kalian ketika kalian di screening resep pun itu juga ini ya, ada yang namanya verifikasi resep ya. Kemudian having a clinical pharmacist in the ward. Jadi apoteker yang memahami klinis ya, itu tuh harus bisa mampu memberikan pelayanan, karena dia pasti akan lebih memiliki pengetahuan yang luas begitu ya. Kalau misalnya kalian tidak belajar klinis pun akan menjadi susah untuk mengidentifikasi ya adanya interaksi, adanya kesalahan, inkompatibilitas termasuk semuanya ya. Kemudian memberikan label yang appropriate ya. Jadi ini dari produsennya pun kalau memberikan label jangan sampai sulit untuk diidentifikasi ya. Atau ketika obatnya ini sudah ada di dalam setting pelayanan ya, dibedakan tempatnya ya, apalagi kalau dia memang ada itu tadi ya, kategori yang namanya mirip atau penyebutannya itu mirip, labelnya ini dibedakan sebisa mungkin ya, atau dipisah tempatnya sehingga memudahkan ketika mengidentifikasi atau mengambil obat supaya tidak terjadi medication error. Kemudian administration time itu harus direncanakan supaya pasien itu tidak langsung menggunakan obatnya itu dalam satu waktu. Jadi begini, kadang-kadang pasien itu mendapatkan obat lebih dari satu jenis ya.
Nah, dan itu kadang-kadang mereka kesulitan kapan mereka minum obat, jadi itu bisa direncanakan. Kemudian memastikan bahwa supply-nya obat itu cukup ya, jadi tidak kurang dan tidak berlebihan untuk si pasien. Kemudian improving patient or staff ratio, jadi rasio ini adalah beban kerja ya, dilihat dari beban kerja. Kalau memang pasiennya sudah semakin banyak, tidak mungkin staffnya itu sedikit gitu ya, karena apa, workloadnya semakin banyak pasien yang tidak tertangani, atau kalaupun tertangani malah makin banyak kesalahan ya. Ibarat kalian misalnya ketika load tugasnya banyak gitu ya, itu kan akan ada kemungkinan kalian itu miss di situ ya pada saat mengerjakan. Sama kalau bekerja juga seperti itu ya. Kemudian taking measures to reduce nurse distraction. Jadi di sini pada saat memberikan obat ya, terutama kalau nurse ini kan dia yang mengadminister ya, jadi menyuntikkan gitu ya. Bagaimana supaya dia tidak terdistraksi pada saat melayani si pasien. Oke, ini adalah referensi yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin untuk diskusi, silakan meninggalkan pertanyaan di platform yang saya sediakan. Oke, itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.